Terjadi ledakan di SMAN 72 Jakarta di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat, 7 November 2025. Ledakan ini menimbulkan 7 orang korban luka-luka. Pantauan tribunjakarta.com di lokasi pada pukul 12.54 WIB, aparat TNI dan kepolisian memasang garis pembatas di lokasi kebakaran. Adapun lokasi ledakan adalah masjid di dekat halaman SMAN 72 Jakarta. Sementara itu, ambulans silih berganti berdatangan ke sekolah tersebut. Kekacauan terjadi di depan sekolah, para siswa panik dan warga berkerumun mencoba menggali informasi soal ledakan tersebut. Ledakan terjadi di Masjid SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading pada Jumat, 7 November 2025. Beberapa saksi mengatakan ada orang tak dikenal yang mencurigakan masuk ke dalam masjid sebelum ledakan terjadi. Dikutip dari Tribun Jakarta, kesaksian itu disampaikan siswa kelas 11 SMAN 72 yakni Farel. Ia mengaku mendengar suara ledakan saat khatib menyampaikan ceramah salat Jumat. Ledakan itu berasal dari bagian dalam masjid yang berada di area sekolah. Farel mengatakan ada orang mencurigakan yang masuk ke dalam masjid. Iya betul, ada orang mencurigakan, sambungnya. Ledakan itu membuat siswa dan guru yang berada di sekitar lokasi langsung berhamburan keluar menyelamatkan diri. Aparat kepolisian dan TNI langsung tiba di lokasi tak lama setelah kejadian. Garis pembatas langsung dipasang di sekitar masjid. Pantauan hingga pukul 13.30 WIB, pihak kepolisian masih melakukan olah TKP di lokasi. Polisi kini tengah menelusuri keberadaan dan identitas pria itu untuk memastikan keterkaitannya dengan peristiwa ledakan. Ambulans dari berbagai instansi tanpa hilir mudik mengevakuasi korban luka ke rumah sakit terdekat. Maaf ya Bang. Pak. Sosok pelaku di balik ledakan di SMAN 72 Jakarta, Jumat, 7 November 2025, diduga merupakan siswa kelas 12 sekolah tersebut. Dikutip dari Tribun Jakarta, hal itu berdasarkan keterangan Za, siswa kelas 11 SMAN 72 kepada Tribun Jakarta. Za mengatakan, terduga pelaku, inisial F, dikenal sebagai sosok yang kerap dibully. Ia selalu terlihat sendiri, dengan gayanya yang khas memakai jas putih. Korban dibully di sekolah, dia selalu sendiri kemana-mana. Terus dia sering pakai jas putih, ya gitulah, kata Za. F diduga merakit bom secara mandiri dan diledakkan untuk membalas dendam terhadap para pembulinya. Kayak pengin balas dendam ke korban-korbannya, kayak pengi ke pembuli tapi malah ke semuanya, kata Za. Za juga menjelaskan, ledakan bukan hanya sekali, tapi 3 kali di lokasi berbeda. Katanya dia tuh ngerakit bomnya sendiri, terus udah di timer-in di 3 daerah, yang pertama di musala, kedua di kantin, ketiga di tempat duduk-duduk anak-anak lah, kata Za. Za sendiri merasakan langsung ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan itu. Ada 3 kali ledakan di lokasi berbeda, berawal dari musala. Pertama pas saya di musala itu sekali. Pas saya lari-lari mencar gitu ada yang kedua, ada yang ketiga, ujarnya. Za juga mengonfirmasi bahwa foto yang beredar dengan posisi tergeletak bersimbah darah dengan senjata di dekatnya, adalah terduga pelaku. Itu terduga pelaku, kata Za. Itu dia di sebelah belakang kantin. Lanjut kata Za menjelaskan latar lokasi foto terduga pelaku. Dari informasi yang dihimpun, terduga pelaku sendiri luka parah dan sedang mendapatkan penanganan medis intensif. Sebelumnya diberitakan, ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat, 7 November 2025, terjadi saat kegiatan salat Jumat tengah berlangsung dan membuat suasana berubah mencekam.
A. Siswa kelas 12 SMA N 72 Jakarta, menceritakan bahwa suara ledakan terdengar ketika seluruh jemaah masih dalam posisi duduk berdoa menjelang akhir khotbah. Jadi kronologinya itu saat lagi salat, pada masih khotbah kan masih doa, pas mau selesai doa ada yang meledak di belakang. Kondisi pas abis ledakan langsung semua, bau petasan, bau bahan-bahan kimia, ucap A di lokasi. Ia mengatakan, suara ledakan berasal dari bagian belakang masjid dan disertai bau menyengat seperti bahan kimia. Menurut A, setelah ledakan terjadi, suasana langsung berubah panik. Para siswa dan guru berhamburan keluar masjid untuk menyelamatkan diri. Beberapa orang terlihat mengalami luka bakar dan segera dibawa ke ruang kesehatan sekolah untuk mendapatkan pertolongan pertama. Ia menyebutkan, jumlah korban luka diperkirakan mencapai belasan orang, terdiri dari siswa dan staf sekolah. Sebagian besar korban merupakan siswa kelas 10 dan 11 yang saat itu mengikuti salat Jumat bersama di masjid sekolah. Ada yang kena luka bakar, dibawa ke balai kesehatan. Siswa mungkin 15, staf mungkin ada 5 orang. Itu masih perkiraan. Memang di balai kesehatan semua, rata-rata ada yang udah hancur, ada yang luka ringan, ucapnya. Setelah ledakan terjadi, para korban pun dievakuasi menggunakan sejumlah ambulans ke beberapa rumah sakit. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi segera memasang garis polisi dan membantu mengevakuasi para korban. Tak lama setelah itu, tim Gegana Korps Brimob Polri dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran dan olah tempat kejadian perkara. Petugas bersenjata lengkap melakukan pemeriksaan di sekitar masjid guna memastikan tidak ada benda mencurigakan lain yang tertinggal. Hingga saat ini, area sekolah masih dijaga ketat oleh aparat gabungan dari Polri dan TNI. Sebelumnya, sejumlah saksi juga menyebut sempat melihat orang mencurigakan masuk ke masjid sebelum kejadian. Polisi kini masih mendalami laporan tersebut dan mengumpulkan keterangan dari saksi di lokasi. Maaf ya Bang. Pak Wali Pak. Pak. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.